Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya memakai baju bernuansa merah. Artinya ini berita yang hot lagi. Apa itu? Mengenai status terakhir Net 89. Ya. Akhirnya dokumen-dokumen mereka yang ditetapkan sebagai tersangka, kecuali ada 2 yang akhirnya diterbitkan red notice ya, artinya menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Nah, selain 2 itu, dokumen-dokumen para tersangka yang lain sudah lengkap alias P21 dan sudah diterima oleh kejaksaan. Artinya tinggal tunggu nanti persidangan ya. Nah, di sini beritanya ya belum tahu kita kapan persidangannya. Tapi yang bisa diumumkan oleh kepolisian, dalam hal ini Bareskrim lah ya. Dirtipideksus, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, yaitu aset-aset dari Net 89, ya para tersangkanya lah ya, totalnya sekitar 1,2 triliun. Nah, di sini kita akan lihat menarik nih daftar aset yang disita oleh Bareskrim ya. Jadi yang disita itu selain aset dari PT SMI sendiri, Simbiotik Multitalenta Indonesia, juga ada aset-aset dari founder dan leader-leadernya lah ya. Ya. Nah, totalnya kalau detailnya nih ya, 1.073.077 juta rupiah. Nah, ini kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan, Jumat kemarin. Wah, ini benar-benar masih hangat dan hot. Nah, rinciannya apa saja dari 1,2 triliun itu? Nah, ini menarik nih. Ya, tolong disimak baik-baik. Panjang ini saya belah 2 nih ya. Ada uang tunai, perhiasan, dan barang-barang mewah berupa tas. Ya, pasti tas mahal dong. Dari para tersangka. Total sebesar 300 juta. Nah, nggak jelas ya, 300 juta uang tunainya berapa, perhiasannya berapa, tas-tasnya berapa gitu. Tebakan saya dari poin A ini, uang tunai pasti bisa langsung kalau nanti diputuskan dibagi ke korban, ya pasti bisa dibagikan gitu ya. Tapi perhiasan kan harus dijual dulu, dilelang atau apa. Nah, cuman yang saya bingung, ngetas ini kalau dilelang, ya bisa sih, pasti ada yang mau beli lah tasnya, tapi harganya pasti jatuh. Oke ya. Jadi dari 300 juta ini, hasil-hasilnya pasti setelah dilelang, kecuali uang tunainya ya, nggak akan sampai 300 juta. Oke, jelas ya. B, uang dari rekening para tersangka. Ya kan ada beberapa tersangka ya, berhasil disita 660 juta. Ini menarik ya. Sedikit amat, cuma 660 juta. Tapi oke deh. C, sepeda Brompton senilai 770 juta. Pasti ada beberapa sepeda lah, bukan satu. Sebab saya belum pernah lihat satu sepeda Brompton harganya 770 juta. Ini mungkin ada 10 atau berapa gitu ya. Tapi ketika nanti kalau sudah pun diputus dan asetnya itu yang disita ini, sepeda ini nggak disebut sih ya, cuman nilainya aja. Kan pasti harus dilelang dulu ya. Saya yakin nggak akan laku atau nggak akan dapat 770 juta. Ini satu persatu nih ya. Kemudian aset bergerak berupa mobil mewah sebanyak 4 unit. Ya, dengan total aset 7,1 miliar. Nah, di sini perinciannya BMW seharga 2,7 miliar, Lexus seharga 1,4 miliar, Tesla 1,5 miliar, Peugeot seharga 690 juta. Oke, jadi kalau di total ya 7,1 miliar, maksudnya gitu. Nah, ini juga menarik ya. Kalau nanti ini dijual untuk dibagikan ke korban kan harus dilelang ya.
pasti hasilnya totalnya nggak akan bisa dapat 7,1 miliar. Dapat sepertiganya udah bagus banget. Oke? Bandana Atta Halilintar seharga 2,2 miliar. Saya yakin kalau bandananya Atta Halilintar ini dilelang pun 1%-nya pun nggak akan dapat gitu. Aduh, sorry ya, saya ngomongnya vulgarnya. Hanya orang gila aja yang beli bandana 2,2 miliar. Tapi siapa tahu ada yang mau beli juga gitu ya. Bahkan siapa tahu laku ya. Resa beli Resa Paten nih. Beli 2,2 miliar, nanti ada yang lelang, orang yang lebih gila dari Resa Paten dibeli 22 miliar. Wah, bagus buat para korban. Tapi nggak yakin saya. Oke? Nah, ini menariknya bandana. Kenapa polisi nggak menyita 2,2 miliar yang sudah diterima oleh Atta Halilintar? Kan kalau secara teori itu kan uang hasil kejahatan. Tapi berita-berita sebelumnya katanya Atta itu nggak kenal sama Resa Paten. Dia nggak tahu bahwa itu uang kejahatan katanya. Itu satu. Kedua, polisi menyatakan ketika Atta Halilintar menerima uang 2,2 miliar itu menerima uang itu bukan tindak pidana karena itu kan pelelangan katanya ya. Prosesnya resmi. Lagian uangnya itu tidak dinikmati oleh Atta Halilintar, dipakai oleh Atta Halilintar katanya untuk santunan dan pembangunan rumah ibadah. Oke, jadi ditetapkan bahwa Atta Halilintar tidak terlibat dalam tindak pidana dan uangnya juga sudah dipakai untuk kegiatan sosial lah gitu ya. Jadi yang disita cuman bandananya, asik ya. F. Aset tidak bergerak berupa rumah, tanah, dan gedung perkantoran dengan total nilai aset sebesar, nah ini ada perinciannya nih ya. Tanah atas nama tersangka AA ya, seharga 14 miliar ya, tanah. Nah kalau tanah masih lumayan nih ya, kalau dilelang pun masihlah bisa dapat 75% dari harga yang 14 miliar ya. Kenapa ya harga tanah lagi turun semua lah, lagi menjelang resesi gini ya kalau dilelang atau dijual gitu ya. Kemudian rumah tersangka LSHS di Kebonjeruk seharga 17,250 miliar. Sama lah kalau dijual dilelang agak sulit untuk mendapatkan nilai sebesar itu ya. Sama seperti saya bilang kalau bisa dapat 75%-nya bagus. Kantor Soho PT SMI ini diasumsikan kantor SMI yang di Soho gitu ya. Itu sebelumnya memang sudah dibeli oleh PT SMI, harganya 4,6 miliar. Tinggal ketika dijual ada nggak yang mau beli itu kantor gitu ya. Dan harganya ya mungkin nggak akan segitu. Kemudian kantor SMI di Poris Tangerang seharga 12 miliar, yaitu juga harus dilelang. Gedung PT SMI di Serpong seharga 715 miliar. Nah ini menarik. Setahu saya yang disebut gedung PT SMI di Serpong belum jadi, tanahnya memang luas. Anda kalau lewat Serpong gitu ya agak susah lah saya gambarkan ya. Itu ada ya, tapi belum jadi. Nah, bagaimana orang mau beli 715 miliar? Paling dihargai tanahnya saja gitu ya. Kemudian mesin mining kripto rig ya dari PT CAD yang miliknya AA ya 500 miliar. Ya kalau dijual pun nggak bakal dapat 500 miliar. Cepat aja dah ya, di sini bahwa polisi sudah menangani 10 laporan polisi dengan total korban 1.692, total kerugiannya 582 miliar 340 juta 616 ribu ya. Nah kalau tadi yang 1,2 miliar dapat utuh, ya ini lebih buat bayar ini. Tapi saya perkirakan paling-paling cuma sepertiga dari 1,2 miliar, artinya itu pun udah hebat tuh ya. Cuman dapat kalau dilelang-lelang cuman dapat 400 miliar. Artinya untuk bagi ke 1.692 ini dibagi proporsional lah ya. Nah inilah mereka-mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Yang dua pertama itu buron sekarang, red notice ya. Katanya di Tipedeksus sudah memeriksa 100 orang saksi, 5 ahli pidana, ahli perbankan, akademisi OJK, serta ahli perdagangan dan undang-undang ITE ya. Nah, yang tadi saya bilang dua pertama sudah red notice ya, sedangkan yang lain-lain berkasnya sudah komplit dan dikirim ya.
Ya gitu deh ya. Jadi tinggal Anda tunggu saja kapan itu di sidangnya, keputusannya berapa, mereka dihukum penjara berapa, kemudian dikembalikan atau tidak. Ya mudah-mudahan dikembalikan kepada korban gitu ya. Nah menariknya untuk pengambilan kepada korban kan sedang ada negosiasi. Kalau SMI sekarang diwakili oleh pengacara Hotma Sitompul. Nah saya nggak tahu ini perkembangannya gimana. Apakah karena ini stop? Apa yang mau negosiasi tetap jalan? Nah saya nggak tahu. Apakah karena ini sudah begini kasusnya negosiasinya berhenti, saya tidak tahu ya. Itu menarik. Kalau ada kesempatan saya mau wawancara Pak Hotma Sitompul. Oke. Jadi itu saja perkembangan terakhir dari kasus Net 89. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa. Terima kasih.